Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taruma Breed Farm, channel yang membahas tentang tutorial penangkaran burung murai batu dan semua perkara yang berhubungan dengan burung murai batu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tutorial penangkaran burung murai batu yang berhubungan dengan penyebab-penyebab, ciri-ciri burung yang mengalami egg beating dan solusi-solusinya. Jadi perlu diketahui bagi para teman-teman penangkar pemula, untuk menangkarkan burung murai batu itu suatu ketika kita memang mengalami kendala yang di situ burung betina kita ataupun indukan yang betina itu mengalami egg beating, atau dalam kata lain burung susah mengeluarkan telur, atau ketika mengeluarkan telur di situ telurnya tidak sekeras seperti telur yang sempurna, melainkan telur di situ lembek ataupun cangkangnya di situ sangat tipis. Itu ciri-ciri burung itu egg beating. Yang pertama di situ perlu diketahui bagi teman-teman penangkar pemula, itu ciri-ciri burung yang mengalami egg beating itu bisa dilihat ketika di dalam kandang tangkar teman-teman itu melihat itu burung tersebut kurang bergerak ataupun kurang agresif seperti biasanya. Biasanya burung itu lebih banyak diam, kemudian mengangkat kaki kayak burung sakit lah, kayak burung sakit. Itu bisa dipastikan burung itu egg beating. Jadi ada kesamaan, hampir kesamaan di situ burung baru selesai melakukan perkawinan. Burung baru selesai melakukan perkawinan itu juga seperti burung sakit, tapi durasinya itu tidak lama. Durasinya tidak lama. Biasanya itu hanya setengah hari sampai 1 hari, kemudian besok itu sudah lincah lagi. Tapi kalau di situ sampai berhari-hari, sampai 2 hari ataupun lebih dari 3 hari, burung itu kok tidak lincah seperti biasanya, itu dipastikan kalau burung itu tidak sakit, burung itu mengalami egg beating. Dan itu dipastikan pada burung indukan yang betina. Itu teman-teman para penangkar pemula harus mengetahui. Jadi ciri-cirinya yang biasanya di situ ketika para penangkar itu melihat di dalam kandang tangkar itu burung itu lincah, bergerak ke sana kemari, kemudian sambil berbunyi, retek dan lain sebagainya, itu burung itu baik-baik saja. Ketika di situ kok diam saja ataupun mengembangkan bulunya, itu tanda-tanda burung itu kurang sehat ataupun mengalami egg beating. Nah, tanda-tanda burung yang mengalami egg beating itu bisa dipastikan teman-teman para penangkar itu kan mengalami masa-masa burung itu mau bertelur. Jadi kan ada durasi hari seperti setelah pemanenan. Setelah pemanenan itu kan dipastikan 5 hari atau 6 hari itu burung itu sudah angkat sarang lagi. Nah, pada saat burung itu angkat sarang, kemudian kok burung itu tidak dilihat itu tidak lincah, tidak pergerakannya itu agak kurang seperti halnya biasanya, itu teman-teman para penangkar itu harus mengetahui bahwasanya itu burung kurang fit ataupun kurang sehat, bisa mengalami egg beating juga seperti itu. Tanda-tandanya itu burung itu tidak lincah, itu burung-burung yang mengalami egg beating, itu tanda-tanda burung mengalami egg beating. Kemudian penyebab egg beating itu sendiri apa? Penyebab burung egg beating itu juga banyak. Saya sudah pernah membahas bahwasanya untuk burung yang tidak bisa mengeluarkan telur itu yang paling baku, burung tersebut itu kurang asupan kalsium. Jadi kurang makanan-makanan ataupun perkara yang dimasukkan oleh burung, yang diberikan oleh makan burung itu tidak mengandung kalsium. Itu seperti itu. Jadi ketika burung di situ sudah kalsiumnya sudah tercukupi, itu bisa dipastikan insya Allah egg beating itu tidak terjadi. Cuman tidak sampai di situ. Maksudnya ada cara-cara lain supaya memang benar-benar kalsium di situ bisa masuk. Jadi kemarin saya pernah memberikan saran bahwasanya untuk menangkar burung murai batu itu untuk makanan-makanan yang mengandung kalsium itu jangan tertinggal, ataupun bisa menggunakan obat-obatan yang dijual-jual di toko-toko pakan itu juga banyak, yang di situ memang untuk asupan kalsium burung itu juga bisa dipakai. Tapi perlu diketahui bahwasanya kalsium itu bisa masuk kepada burung ketika burung di situ memang terdapat ataupun terkena sinar matahari.
Jadi teman-teman para penangkar pemula, ketika di situ kok sudah melakukan pemberian makanan kepada burung yang mengandung kalsium, ternyata burung di situ masih mengalami egg beating. Nah, di situ bisa dipastikan bahwasanya kalsium yang dimasukkan oleh para penangkar di situ tidak masuk. Itu percuma saja. Karena apa? Karena tidak adanya sinar matahari. Jadi penyebab yang pertama kemungkinan teman-teman yang sudah memberikan asupan makanan yang mengandung kalsium, tapi di situ kok masih burung betinanya ataupun indukan betina masih mengalami egg beating, itu kemungkinan pertama itu adalah kandang itu terlalu sempit. Burung itu kurang leluasa untuk terbang ke sana kemari. Jadi itu bisa menyebabkan dua faktor, burung itu bisa berlemak, dan yang kedua burung itu bisa egg beating karena kurangnya bergerak ke sana kemari. Kemudian yang kedua, teman-teman penangkar sudah memberikan asupan makanan yang mengandung kalsium, tapi di situ burung masih mengalami egg beating. Itu yang kedua, kemungkinan kandang para teman-teman penangkar itu tidak terkena sinar matahari. Jadi sinar matahari tidak bisa masuk langsung ke kandang pada saat pagi hari ataupun siang hari. Itu bisa dipastikan asupan kalsium yang diberikan oleh teman-teman seperti halnya bubuk sotong, kemudian cangkang telur yang dihaluskan, yang disebarkan, yang disitu bisa menambah kalsium, itu sudah diberikan semua ke burung-burung, tapi ternyata burung masih mengalami egg beating. Itu bisa dipastikan tidak masuknya kalsium ke badan burung itu karena burung kurang jemur ataupun kurang terkena sinar matahari. Nah, dengan hal yang demikian, kemarin itu ada teman yang menanyakan masalah egg beating. Jadi menurutnya itu semua makanan sudah ready, dalam artian nutrisi-nutrisi vitamin, poding-poding sudah diberikan, dan makanan-makanan yang mengandung kalsium juga sudah diberikan, tapi ternyata kok masih mengalami egg beating. Itu solusinya bagaimana? Itu dicabut. Jadi burung itu dicabut. Sebenarnya kalau teman-teman itu bisa mengetahui ciri-cirinya burung yang egg beating, itu jangan sampai mengalami egg beating, itu dicabut. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika burung itu tidak merasa lincah, dalam artian di situ tidak sama seperti halnya biasanya, dan di situ burung pada masa waktu bertelur, dalam artian itu tandanya burung itu sudah mengangkat sarang. Burung sudah mengangkat sarang sudah bulat, dalam artian sudah siap diteluri, kemudian burung itu kok lesu, itu bisa dipastikan burung itu egg beating. Nah, pada saat seperti itu jangan tunggu lama-lama, itu bisa mengakibatkan fatal. Langsung dicabut saja, betina dicabut kemudian dijemur, insya Allah itu aman. Kemudian dijemur. Kalau sudah jatuh sampai tele-tele, nah itu bahaya. Itu bisa dipastikan nanti dikeluarkan telurnya pelan-pelan dikeluarkan telurnya, jangan sampai pecah karena itu rawan pecah. Biasanya burung yang egg beating itu telurnya itu lunak, cangkangnya itu sangat tipis, dan itu rawan pecah. Ketika dikeluarkan dia mengeluarkan sendiri tidak bisa, ketika dikeluarkan oleh para penangkarnya itu ketika tidak menggunakan teori yang benar dan tidak berlahan-lahan, itu bisa pecah dan itu bisa berdampak negatif kematian. Nah, burung itu bisa mati ketika prakteknya itu salah. Nah, jadi sebelum terjadi hal yang seperti itu, ketika memang di situ tanda-tandanya egg beating itu sudah nampak pada masa bertelur, ternyata burung di situ kok lesu, dalam artian itu di bawah atau di tangkringan saja tidak bergerak. Nah, itu langsung saja teman-teman itu mencabut kemudian menjemur. Nah, pada penjemuran itu durasinya ketika burung itu mengalami egg beating itu 3 hari sampai 7 hari dalam durasi waktu penjemuran pagi ya. Penjemuran pagi itu bisa dimulai dari jam 7 pagi sampai ya maksimal ya jam 10 lah, jam 10. Kalau jam 11 ke atas itu saya kira sudah kepanasan. Itu ya tergantung cuaca. Kalau jam 11 itu cuacanya itu masih memungkinkan, dalam artian burung di situ tidak terlalu kepanasan, tidak terlalu gelisah, ya bisa diteruskan. Itu pagi saja sampai jam 10 sampai jam 11, besok lagi. Itu sampai 7 hari insya Allah burung itu akan kembali normal. Dan pada saat penjemuran itu teman-teman juga memberikan makanan yang ada asupannya kalsium, seperti memberikan kroto kemudian dicampur dengan bubuk sotong ataupun dengan cangkang telur yang dihaluskan, itu dicampur supaya di situ memang benar-benar bisa masuk. Karena setiap burung yang memakan
makanan yang mengandung kalsium seperti halnya bubuk sotong dan cangkang telur tadi yang dihaluskan, itu ketika tidak terkena sinar matahari itu sama saja, itu tidak bisa masuk ke badan. Jadi karena pentingnya burung itu terkena sinar matahari, jadi bisa dipastikan burung itu kekurangan kalsium dan kurangnya asupan vitamin. Kalau egg beading itu dipastikan vitamin yang kurang dalam masuk ke dalam burung tersebut itu vitamin D. Jadi makanya ya butuh penjemuran. Jadi solusi-solusi bagi teman-teman penangkar yang sudah terlanjur menggunakan kandang ternak yang ukurannya di situ minimalis seperti punya saya, itu saya rutinitas menggunakan kandang minimalis. Itu saya mempunyai rutinitas produksi 2 kali ataupun 3 kali, itu saya cabut dulu, saya jemur 2 hari 3 hari, kemudian saya masukkan lagi. Itu indukan yang betina. Kalau yang jantan ya suka-suka, yang penting di situ tidak ada kendala, itu dipindah-pindah bisa. Kalau yang menggunakan sistem poligami, yang tidak menggunakan sistem poligami ya biarkan saja di situ, nggak apa-apa. Yang penting burung itu masih sehat dan tidak berlemak. Kalau berlemak ya dijemur dulu supaya lemaknya hilang. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan untuk burung-burung supaya tidak terjadi egg beading. Nah di situ kalau kandangnya itu minimalis ya, pada saat setelah panen itu indukannya juga dicabut, dijemur dulu 3 hari, kemudian dimasukkan ke kandang lagi sampai burung itu angkat sarang, kemudian jantan dimasukkan lagi. Prakteknya seperti itu, insya Allah aman dan bisa produksi aktif. Ketika kita itu mengejar produksi tanpa memperhatikan itu, ya itu fatal nanti. Itu sangat berakibat fatal dan berbahaya bagi burung itu sendiri. Itu bisa dipraktekkan bagi teman-teman. Jadi kemarin ada teman-teman yang menanyakan tentang egg beading, yang hubungannya di situ sudah merasa memberikan makanan-makanan poding yang cukup dan nutrisi-nutrisi yang mengandung kalsium, tapi ternyata burung itu masih egg beading. Coba dianalisa apakah kandang teman-teman itu sudah lebar. Saya pastikan itu belum lebar. Nah, ketika belum lebar, kemudian apakah kandang teman itu matahari bisa masuk, dan itu saya pastikan juga tidak masuk. Nah itu solusinya burung itu dicabut kemudian dijemur dulu. Insya Allah ketika sudah ada penjemuran itu nanti juga seperti itu. Ketika sudah memanen dalam durasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah dipastikan kalau burung itu ada masalah sebelum bertelur ataupun dia itu tidak kuat mengeluarkan telurnya, ketika memang pergerakannya itu sudah tidak lincah seperti halnya biasanya, itu para penangkar harus sigap. Jadi burung itu dipegang dulu, diambil dulu dari penangkaran, dari kandang penangkaran, dijemur dulu 2 hari sampai 3 hari. Bahkan kalau diperlukan itu sampai 1 minggu, supaya memang burung-burung itu fit, benar-benar fit dan siap untuk ditangkarkan lagi. Jadi seperti itu prakteknya para teman-teman penangkar pemula yang menggunakan kandang minimalis. Jadi tanda-tandanya egg beading, burung betina egg beading seperti tadi, burung itu kurang lincah, kemudian solusinya itu ya dicabut dulu, kemudian dijemur dulu, karena pentingnya asupan kalsium dan vitamin D bagi burung-burung itu supaya bisa produksi bagus ataupun produksi aktif. Jadi kalau di situ masih mengeluarkan telur kok sifatnya itu tipis, itu biasanya tidak isi dan tidak bisa dibuahi. Walaupun dirami lama-lama, itu kemungkinan besar itu tidak bisa menetas dan membuahkan anak daripada burung itu sendiri. Saya kira penjelasan untuk penyebab-penyebab dan ciri-ciri burung yang mengalami egg beading sampai di sini. Silahkan diterapkan bagi teman-teman para penangkar pemula, khususnya kemarin yang menanyakan terkait masalah ini. Silahkan diterapkan dan umumnya bagi semua penangkar burung murai batu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam kicau mania, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.